Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Jadi ini vlog pertama aku. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat vlog di YouTube. Jadi vlog pertama aku ini, aku akan bercerita tentang perjalanan aku, bagaimana perjalanan aku dari Jakarta ke Maroko di tengah-tengah masa pandemi corona kayak gini. Pasti seru banget. Jangan lupa di subscribe, like, komen, terus jangan lupa share ke teman-teman kalian juga, buat teman-teman kalian yang pengen jalan-jalan ke Maroko atau ke luar negeri tapi masih di masa pandemi. Nanti aku akan ceritakan syarat-syaratnya, kemudian kayak peraturan-peraturan gitu. Jadi jangan lupa tonton terus, oke? Oke, jadi memang karena masih di tengah-tengah pandemi, saat aku mau berangkat itu sempat tertahan di bandara. Mereka nggak bolehin aku untuk berangkat karena memang masih simpang siur gitu ya beritanya, kayak Maroko tuh udah buka apa belum gitu. Jadi aku sempat ketunda keberangkatanku. Awalnya tuh aku mau berangkat bulan Oktober, tapi karena kata mereka harus nunggu di atas tanggal 10 November, jadi aku tunda keberangkatanku sampai tanggal 12 November. Nah, tapi selama aku menunggu, aku nggak mau rugi kan, jadi aku jalan-jalan juga di Jakarta. Aku ke mana sih, Kota Tua ya, Kota Tua Jakarta. Itu pertama kalinya aku jalan-jalan di Jakarta, karena memang aku sebelumnya ke Jakarta itu bukan untuk liburan ya, tapi lebih ke ada urusan di Jakarta. Jadi nggak sempet yang harus jalan-jalan terus keliling-keliling Jakarta, nyoba naik Transjakarta, nyoba naik KRL gitu. Nanti aku selipin video-videonya gimana aku jalan-jalan di Jakarta. Terus setelah itu nanti baru aku ceritakan gimana perjalanan aku dari Jakarta ke Maroko, dan aku sempat transit di Turki tapi cuma 2 jam. Nanti aku ceritain semuanya, oke? Sebelum berangkat, aku sempat jalan-jalan memutari Jakarta. Aku sempat mencoba menaiki Transjakarta, KRL, dan komuter lain. Cuma yang kerekam hanya di komuter lain. Jadi ini rute-rute untuk menaiki komuter lain, dan pembayarannya bisa menggunakan link aja, OVO dan GoPay. Diskriminasi nih. Kalau turun harus pakai tangga. Diskriminasi. Oke, jadi ini kita pertama kali naik MRT, dan we will see. Orang bego di sini. Emang pertama kali naik MRT dan aku ngerasa bego. Aku kayak ngeliatin semua pakai aplikasi tuh kayak wow. Aku kampung banget, gila. Kenapa yang lain nggak kerekam? Karena memang untuk di Transjakarta dan KRL itu agak berdesak-desaan, jadi susah. Jadi yang sempat kerekam itu hanya yang di komuter lain. Dan memang aku jarang sekali menemukan alat transportasi yang secanggih ini ya, karena memang saya dari kampung. Jadi ngelihat yang kayak gini, mohon maaf kalau agak lebay gitu, agak kampungan. Jadi ya selamat menikmati. Ini isi dalamnya komuter lain. Mungkin yang udah tahu bisa skip ya, tapi untuk yang belum tahu, ini isi dalamnya. Jadi memang bener-bener sepi gitu di dalam. Terus ini foto aku, dan di sana itu nggak boleh berbicara antar sama penumpang, baik langsung ataupun telepon gitu. Nah, secepat apa ini videonya? Di sini akan terlihat secepat apa komuter lain itu. Nah, itu terlihat kan? Dan
perjalanannya itu hanya kurang dari setengah jam. Dari rute pertama sampai tujuan paling akhir itu nggak sampai setengah jam. Dan buat aku ini keren banget sih, keren banget. Selamat menikmati. Sebenarnya ada beberapa video saat proses pembayaran menggunakan QR code, cuma memang itu direkam menggunakan HP yang lain dan belum sempat dipindah, HP-nya keburu error gitu, jadi nggak bisa ditampilkan videonya saat pembayaran. Tapi memang pembayarannya di sini udah cardless banget sih dan udah keren banget. Ini bener-bener aku kayak heboh sendiri gitu, kayak wow. Soalnya emang nggak pernah sebelumnya gitu. Kemudian aku sempat pergi ke Kota Tua dan memang di sana itu bagus banget. Jadi ini ada beberapa foto saat aku di sana karena memang aku nggak sempat memvideo gitu. Jadi hanya ada foto-fotonya aja. Selamat menikmati foto-fotonya. Dan ini saat aku di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta saat aku akan berangkat ke Maroko. Nah, di sini prosesnya nggak terlalu banyak aku videokan, jadi di sini cuma proses masuknya ke bandara, kemudian di sana dicek tiket dan lain sebagainya, nanti aku ceritakan. Apa saja yang perlu diperhatikan saat kita ke luar negeri? Jadi yang pertama, pastikan bahwa negara tujuan kita itu sudah buka dengan semua syarat-syaratnya dan juga hasil swab-nya harus negatif dan nggak lupa dengan tiketnya. Selanjutnya yaitu mengenai penukaran uang asing. Jadi kalau negara tujuan kalian itu uangnya bisa ditukar di Indonesia, bisa langsung ditukar sesuai dengan uang mata uang negara tujuan kalian. Misalnya kayak mau ke Singapura, jadi langsung ditukar dengan dolar Singapura. Nah, kebetulan kemarin tujuanku itu ke Maroko dan di Indonesia itu nggak ada dirham Maroko, jadi aku tukarnya ke USD, nanti sampai Maroko USD-nya ditukar ke dirham Maroko, kayak gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan syarat-syarat apa saja untuk memasuki negara Maroko. Jadi ini aku dapat dari websitenya Turkish Airlines karena memang aku kemarin berangkatnya pakai Turkish Airlines. Nah, siapa aja sih yang boleh masuk ke Maroko? Itu yang pertama warga Maroko, orang Maroko yang mau kembali gitu. Kemudian yang kedua itu penumpang dengan izin tinggal dan anggota keluarga, misalnya kayak istrinya, anaknya, kayak gitu. Istri dan anaknya yang bukan orang Maroko. Kemudian yang ketiga, penumpang dengan tujuan wisata untuk negara-negara yang bebas visa dan memiliki reservasi hotel. Kemudian yang keempat, penumpang dengan undangan resmi dari Moroccan Company untuk negara-negara yang bebas visa. Kemudian yang kelima, penumpang dengan izin perjalanan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah. Misalnya itu kayak tugas negara gitu, tugas negara disuruh ke Maroko kayak gitu. Dan pastinya harus menunjukkan hasil swab negatif yang tidak lebih dari 48 jam dan mengisi formulir di onda.ma, kemudian di-print dan ditunjukkan saat di check-in desk. Dan ini formulir yang telah di-download di onda.ma, jadi nanti ini di-print dan diisi manual menggunakan ballpoint dan nanti ditunjukkan saat check-in. Ini hasil swab negatif aku. Ini hotel reservasi aku, maaf kalau nggak jelas, dan itu berbahasa Prancis karena dibeli di Maroko. And now, finally, akhirnya kita bisa berangkat setelah melewati imigrasi. Jadi nanti di imigrasi itu ditanyain tujuannya apa. Karena memang ini masa pandemi COVID ya, kita itu jangan terlalu keluar negeri gitu. Jadi di situ ketat banget. Kalau misalnya tujuannya pernikahan, harus ditunjukkan semua berkas-berkas pernikahannya. Kemudian kalau memang itu karena undangan, harus ditunjukkan undangannya gitu.
jadi memang ketat banget, tapi kalau kalian memang lengkap dan jelas pasti dikasih izin. Nah, akhirnya kita berangkat. Untuk video-video perjalanannya nanti aku upload di part 2 ya. Jangan lupa subscribe. Makasih.